Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai peninggalan agama Hindu di Cina. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Nikadek Pradnyawulandari, absen 24. Yang kedua, ada Nikadek Suci Cantika Dewi, absen 25. Yang ketiga, ada Niputu Ainariastika Giri, absen 32. Yang keempat ada Niputu Gizel Aurelia, absen 34. Dan yang terakhir saya sendiri, Niputu Putri Wulandari, absen 36. Selamat menyimak teman-teman. Masuknya agama Hindu ke Cina. Peninggalan agama Hindu di Cina memiliki sejarah yang cukup menarik. Pada awalnya, agama Hindu tiba di Cina melalui perdagangan dan kontak budaya dengan India pada masa dinasti Han atau sekitar abad ke-1 Masehi. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan adanya pengaruh Hindu dalam seni, arsitektur, dan sastra Cina pada periode ini. Sejak sebelum Masehi, sudah terkenal adanya 2 jalur perdagangan. Jalur tersebut yaitu jalur perdagangan darat yang lazim disebut dengan jalur sutra dan jalur perdagangan laut. Hubungan India dengan Cina dan Asia Tenggara makin ramai. Hubungan itu ternyata tidak hanya hubungan dagang, tetapi terjadi pula hubungan dan proses penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Setelah agama Hindu dan Buddha berkembang di India Utara ataupun di India Selatan, mulailah menyebar ke luar India, misalnya ke negeri Cina. Peninggalan agama Hindu di Cina. Yang pertama, kuil candi besar di Quanzhou. Yang kedua, naskah Hindu yang diterjemahkan. Yang ketiga, artefak dan arkeologis. Yang keempat, pengaruh dalam seni dan sastra. Kuil Candi Besar di Quanzhou. Bangunan ini dibangun pada abad ke-13 dan menampilkan campuran pengaruh Hindu dan Buddha dalam arsitektur dan reliefnya. Naskah Hindu yang diterjemahkan. Salah satu naskah peninggalan Hindu yang penting di Cina adalah Sutra Pencerahan atau Sutra Awakenings yang dikenal dalam bahasa Sanskerta sebagai Bodhisattva Pratimoksa Sutra atau Bodhisattva Precept Sutra. Naskah ini disalin ke dalam bahasa Tionghoa pada abad ke-8 Masehi oleh seorang biksu dari India yang bernama Pradnya. Selain itu, terdapat juga naskah-naskah lain yang mencatat perjalanan para biksu dari India ke Tiongkok yang mengandung referensi tentang praktik-praktik agama Hindu di India. Artefak arkeologis. Beberapa artefak arkeologis seperti patung-patung dewa Hindu dan artefak ritual telah ditemukan di beberapa situs arkeologi di Cina, menunjukkan praktik keagamaan Hindu di wilayah tersebut pada masa lampau. Pengaruh dalam seni dan sastra. Sastra. Beberapa teks Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata telah diterjemahkan ke dalam bahasa klasik Cina. Selain itu, beberapa kitab suci Buddha yang memiliki akar dalam agama Hindu seperti Weda juga telah diterjemahkan. Seni. Sejumlah seni patung dan relief Hindu dapat ditemukan di berbagai museum di Cina. Ini mencangkup patung-patung dewa dan dewi Hindu seperti Siwa, Wisnu, dan Kali. Kesimpulan, meskipun pengaruh agama Hindu tidak berkembang secara signifikan di Cina seperti agama Buddha, namun beberapa aspek kebudayaan dan peninggalan-peninggalan agama Hindu masih terlihat dalam praktik agama dan festival di beberapa wilayah Cina, terutama di wilayah Tibet dan daerah Himalaya. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Kami tutup dengan terima kasih.